Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahman Saputra dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dengan judul perancangan aplikasi Optical Character Recognition berbasis spektrum pada perangkat mobile. Di sini ada abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis OCR yang memudahkan konversi teks dari gambar menjadi teks digital secara tepat menggunakan metode neural network dengan algoritma backpropagation dan didukung Firebase ML-Kit. Aplikasi ini menunjukkan akurasi 99% pada 5 sampel uji, menjadikan solusi praktis untuk membutuhkan digitalisasi teks. Nah, di sini adalah abstrak yang saya tambahkan ke sini. Lalu ada pendahuluan. Nah, perkembangan teknologi informasi khususnya dalam pengenalan teks telah mendorong pengembangan sistem berbasis OCR (Optical Character Recognition). Fungsi OCR ini adalah untuk mengubah teks cetak dalam atau tulisan tangan menjadi data digital yang dapat diubah. Meskipun teknologi ini biasanya digunakan melalui perangkat pemindai atau kamera, penggunaan komputer menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan. Untuk mengatasi masalah ini, sistem berbasis smartphone menjadi pilihan yang tepat. Neural network dengan algoritma backpropagation yang dikenal sederhana, akurat, dan efisien adalah salah satu metode yang digunakan sistem operasi yang paling populer di Indonesia. Android dipilih untuk mengembangkan aplikasi ini. Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi untuk ponsel yang memiliki kemampuan untuk cepat dan efisien mengubah teks dari gambar menjadi teks digital tanpa memerlukan banyak tenaga atau waktu. Lalu ada metode. Nah, metode ini, penelitian ini itu bisa pengumpulan data, observasi, mengamati aktivitas memunculkan ulang teks dari citra ke format digital. Nah, menggunakan referensi dari buku linear tentang OCR untuk mendukung pengembangan aplikasi. Metode pengembangan sistem ini bisa dilihat di sini. Nah, itu ada penelitian menggunakan model waterfall yang melibatkan tahapan berikut. Nah, dari sini ada communication. Di sini mengumpulkan kebutuhan penggunaan aplikasi, dan B, planning, menyusun jadwal aktivitas dan pembangunan aplikasi untuk memastikan penyelesaian tepat waktu. Nah, terus ada modeling, mengumpulkan kebutuhan perangkat lunak dan merancang antarmuka pengguna seperti kamera, galeri, pemotong gambar, dan hasil teks. Lalu yang dia ada construction, mengembangkan kode aplikasi dan melakukan pengujian untuk menemukan serta memperbaiki kesalahan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Nah, ada pengembangan aplikasi OCR, mengembangkan aplikasi OCR berbasis backpropagation pada perangkat Android untuk mengubah teks dari gambar menjadi teks digital dengan cepat dan fleksibel. Dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka, pengembangan menggunakan modul waterfall dan integrasi Firebase ML-Kit. Pengujian meliputi black box dan pengujian akurasi teks dan menghasilkan aplikasi yang memiliki rata-rata akurasi pengenalan teks 99%. Nah, semua fitur ini ada cropping gambar dan menyimpan teks berfungsi dengan baik. Nah, di sini adalah tahap-tahapannya. Lalu ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini, aplikasi OCR berbasis backpropagation ini dirancang untuk mengonversi teks dalam gambar menjadi teks digital menggunakan teknologi Firebase ML-Kit. Dengan memanfaatkan fitur teks recognition, aplikasi ini memungkinkan proses pengenalan teks menjadi lebih cepat dan efisien. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata akurasi 99% dari 5 sampel gambar. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan penggunaan dalam menyalin teks dari gambar secara fleksibel menggunakan perangkat pensel tinta, sehingga menjadi solusi cepat dan praktis untuk kebutuhan pencatatan teks digital. Nah, bisa dilihat di artikel yang kanan, saya mengambil dari sini. Lalu ada referensi. Referensi ada di sini.
sama. Nah, lalu saya akan kritik dan metode kritik saya adalah mengembangkan pemrograman untuk perangkat mobile memiliki keunggulan seperti kemampuan belajar pola kompleks dan fleksibel pada berbagai jenis data. Namun metode ini juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan pada data yang besar, resiko overfitting, kebutuhan dan daya kompresi tinggi, dan penurunan akurasi pada data real time. Nah, relevan artikan ini terletak pada penerapan algoritmanya dari pembelajaran mesin yang bisa dioptimalkan untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya seperti smartphone. Nah, kontribusi pada teori penelitian ini adalah kontribusi artikel pada perancangan aplikasi optical characterization berbasis pada perangkat mobile mencakup beberapa hal penting. Yang ke satu adalah penerapan backpropagation untuk OCR. Artikel ini menunjukkan bagaimana metode backpropagation dapat digunakan dalam mengembangkan aplikasi OCR yang meningkatkan akurasi pengenalan karakter pada perangkat mobile. Lalu ada perbedaan dalam kesamaan. Nah, dari perbedaan ini, mengembangkan aplikasi OCR berbasis neural network untuk mengubah teks dari gambar ke digital, lalu dengan artikel ketiga menggunakan neural network. Namun pada artikel 1 pada pola OCR, sedangkan rekomendasi berbasis data akademik, lalu pengolahan citra dan akurasi untuk OCR. Nah, lalu kelemahan dari artikel ini adalah kelemahannya yakni kurang membahas kendala yang dihadapi saat merancang aplikasi tersebut dan kendala di saat menguji coba aplikasi di teks gambar ke teks digital. Nah, yang harus diperbaiki itu adalah kemungkinan yang perlu diperbaiki yakni menambah dengan menambah uji pada bermacam teks atau gambar supaya memastikan OCR hal tersebut itu berjalan dengan baik di berbagai kondisi seperti teks gambarnya tidak jelas, saya pun kurang dan sebagainya. Terus ditingkatkan lagi menambah pembahasan tantangan apa yang dihadapi saat merancang dan mengembangkan aplikasi OCR tersebut. Lalu yang perlu dikembangkan, aplikasi ini bisa menambahkan ranah teks yang berhasil ke digital, bisa diterjemahkan otomatis misal dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau juga menambahkan format penyimpanan tertentu, misal langsung ke file, dokumen, PDF, atau Word. Nah, usulan saya adalah aplikasi OCR ini dapat dioperasikan tanpa harus memakai internet, sehingga semua orang itu bisa mencobanya apabila mereka tidak ada koneksi internet. Nah, hasil penelitian ini sangat berguna sekali untuk para masyarakat ataupun di kalangan mahasiswa, tenaga pendidik maupun lainnya agar mudah memindahkan teks dari gambar menjadi teks digital tanpa harus mengetik ulang. Nah, dampaknya adalah penelitian ini menggunakan algoritma backpropagation dalam neural network untuk mengenal pola karakter, sehingga dapat teknik informatika sendiri, yakni memperoleh referensi mengenai implementasi algoritma tersebut untuk membuat aplikasi di kehidupan nyatanya. Nah, sehingga ini memiliki dampak nyata untuk mendorong solusi dengan berdasarkan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahman Saputra dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Saya akan mempresentasikan dengan judul perancangan program perhitungan solusi numerik menggunakan metode Bolzano. Yang pertama ada abstrak. Nah, komputasi numerik ialah metode yang memanfaatkan teknologi komputer untuk melakukan perhitungan numerik yang rumit. Penelitian ini bertujuan untuk membangun program perhitungan numerik metode Bisextoin dalam bahasa pemrograman Python agar memperoleh hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan nilai hampiran akan persamaan. Metode pretest dan posttest digunakan untuk menguji keefektifan algoritma Bisextoin pada program yang dibangun selanjutnya melakukan perhitungan manual sebelum di Mr. Excel. Hasil preset CLI dan posttest GUI menghasilkan keluaran yang mirip bahkan sama. Harapan dari penelitian ini bisa membantu orang-orang baik itu di masyarakat umum maupun mahasiswa yang sedang menghadapi pencarian nilai solusi dan persamaan numerik. Karena dengan adanya program perhitungan solusi numerik ini, para pengguna tidak perlu repot-repot menulis formula yang rumit, cukup memasukkan rumus permasalahan numerik yang ingin dicari dan program tersebut bisa memperoleh
dengan cepat, bertujuan membangun program perhitungan numerik menggunakan metode Bisectoin dengan Python untuk menghasilkan tabel hasil perhitungan dan nilai hampiran akar persamaan numerik hasil perhitungan program diuji coba melalui metode pretest CLI. Nah, di abstrak artikelnya, nah ini adalah hasil dari pretest CLI dan posttest GUI. Menunjukkan output yang serupa atau sama, program ini membantu penggunaan menyelesaikan persamaan numerik tanpa harus menulis rumus kompleks, cukup dengan memasukkan persamaan dan data pendukung dengan efisien waktu tinggi. Nah, lalu ada pendahuluan. Metode numerik ini digunakan mencari solusi linear dan non-linear seperti kalkulus turunan dan integral, yang semuanya merupakan ilmu matematik dan bisa digunakan dalam teknik mesin, teknik informatika, dan ilmu bidang lainnya. Metode numerik itu disajikan dalam bentuk algoritma, ya, yang bisa dihitung dengan cepat, mudah, dan pendekatan pengulangan proses perhitungan algoritma yang disebut iterasi. Bisa dilihat di kanan ya. Lalu lanjut ya, ada metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan studi pretest dan posttest untuk menguji keefektifan algoritma dan persamaan program yang buat mencari akar persamaan pada suatu permasalahan. Nantinya rumus dari metode ini yakni menerapkan konsen nilai rata-rata dari dua nilai. Karena metode ini namanya Bisectoin, yang artinya metode itu bagi dua. Dalam mencari nilai error dilakukan dengan cara yakni persamaan dan memasukkan permasalahan yang terjadi di dua kondisi. Nah, ini kondisi masukkan nilai dengan eksak nilai X akar sebenarnya, namun apabila nilai eksak tidak diketahui, memasukkan tanpa nilai eksak, toleransi yang menulis dan diterapkan yakni 0,01%. Nah, seperti ini adalah metodenya. Nah, selanjutnya ada metode hasil dan pembahasan. Pengembangan program numerik Bisectoin dalam Python untuk menghasilkan tabel dan nilai hampiran akar persamaan mempermudah penggunaan menyelesaikan perhitungan numerik tanpa formula rumit. Dengan metode pretest dan posttest, menguji algoritma Bisectoin dan membandingkan hasil program dengan perhitungan di Excel. Nah, seperti itu. Nah, lalu kurang lebih seperti ini. Lalu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini ialah untuk membantu orang-orang yang sedang berhadapan dengan pencarian nilai solusi dari persamaan numerik. Dikarenakan dengan adanya program perhitungan solusi numerik ini, para pengguna tidak perlu repot untuk menulis formula yang rumit, cukup memasukkan rumus permasalahan yang ingin kita cari. Program ini sudah memperoleh solusi yang dicari dengan tepat. Dari 35 responden, program ini memperoleh skor mengenai kebergunaan aplikasi sebesar 74%, yang artinya program ini berguna. Lalu ada referensi. Nah, referensinya ada di sini di daftar pustaka. Lalu ada kritik pada metode ini digunakan pada penelitian yang ialah responden dokter gender saja, banyak ditambah usia dan jabatan. Lalu ada kontribusi jurnal ini menggunakan bahasa Python yang menunjukkan bagaimana teori metode numerik bisa diterapkan dalam teknik informatika, seperti untuk mengembangkan perangkat luas, perhitungan ilmiah secara analis dan data. Nah, usulan saya itu bisa membuat website tentang program ini. Semua orang bisa mencobanya dan menggunakannya. Hasil temuannya hasil mengenai program solusi numerik dengan metode Bolzano bisa diterapkan oleh masyarakat maupun mahasiswa, terutama di bidang teknik informatika. Nah, dampak pada tekniknya itu adalah bisa memberikan dampak positif pada teknik, khususnya teknik informatika, yang mana penelitian mengimplementasikan metode numerik dengan pemrograman Python, sehingga membantu mahasiswa memahami konsep algoritma matematika yang diterapkan dalam teknologi
Dampak lainnya adalah meskipun metode Bolzano ini tidak secara langsung menggunakan turunan, tapi bisa menjadi dasar memahami algoritma yang lebih kompleks dan yang digunakan pada machine learning dan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahman Saputra dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan machine learning untuk penentuan mata kuliah pilihan pada program studi informatika. Nah, jurnal ini adalah JUDISI, Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, dengan ISSN 2443-2210, volume dan halaman volume 8 nomor 3 tahun 2022. Penulis Faturasi Nur Fajri, Abu Tholib, Wiwin Yuliana. Ya, reviewernya adalah saya sendiri, saya Raffi Rahman Saputra, tanggal 17 Januari 2025. Nah, di sini adalah nama dari penulis tersebut. Nah, yang pertama ada abstrak. Nah, karena tidak ada diklarifikasi konsentrasi pengetahuan, program studi informatika di Universitas Nurul Jadid menghadapi masalah dalam memilih mata kuliah yang akan diambil. Pendekatan data mining yang menggunakan algoritma pemilihan mesin berbasis neural network digunakan dalam penelitian ini untuk menyarankan mata kuliah yang sesuai dengan minat mahasiswa. Nah, di sini adalah abstraknya. Nah, lalu ada pendahuluan. Nah, di sini ada pendahuluannya. Lalu yang saya diterapkan di artikel tersebut, mahasiswa sering kesulitan menentukan mata kuliah pilihan yang sesuai sehingga hasil belajar kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model machine learning berbasis neural network untuk pengembangan mata kuliah pilihan berdasarkan kemampuan mahasiswa tersebut. Dari sini ada pendahuluannya, saya rangkum. Lalu di sini ada metode penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan mata kuliah dalam pilihan mahasiswa menggunakan metode neural network. Tahapan penelitian ini mencakup pengumpulan data, pre-processing, implementasi, model learning, uji coba, dan evaluasi. Proses pre-processing sangat penting untuk memastikan data bersih dan terstandarisasi sebelum digunakan dalam model. Model neural network diuji untuk memastikan akurasi dan efektivitasnya, dengan kesimpulan akhir untuk menentukan khalayak metode ini. Nah, di sini adalah gambar-gambarnya dalam metode penelitian. Nah, lalu ada hasil dan pembahasan. Model neural network ini digunakan untuk menentukan mata kuliah pilihan dengan akurasi 83% pada penelitian ini, pelatihan, dan 79% pada data uji. Proses penelitian ini dilakukan selama 100 epoch dengan tingkat kesalahan yang menurun hingga 0,41 dari 14 data uji. Data membagi dengan benar 11 data. Untuk meningkatkan akurasi diperlukan data yang lebih baik dan bervariasi. Nah, di sini adalah hasil dan pembahasan tersebut. Nah, di sini adalah proses pre-processing. Nah, dari kesimpulan ini adalah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data dari 70 mahasiswa teknik informatika Universitas Nurul Jadid angkatan 2018 yang mencakup 35 mata kuliah dari semester 1 sampai 6. Penelitian ini bertujuan untuk melatih model algoritma neural network menggunakan data nilai mahasiswa sehingga model belajar dengan baik dari data yang diberikan. Dengan akurasi tersebut, berikut data training. Nah, data training itu 83%. Sebelah sini dengan loss turun menjadi 0,41. Nah, data validation akurasi sebesar 78%, atau loss mencapai 0,62. Data testing akurasi sebesar 79%. Namun, untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi diperlukan lebih banyak data yang lebih beragam. Hal ini tujuan untuk agar model neural network memberikan
hasil prediksi yang lebih akurat. Nah, lalu ada keseluruhan. Bagaimana jurnal ini menerapkan machine learning untuk penentuan program studi informatika. Nah, ada referensi bisa didapatkan di daftar pustaka. Lalu ada kritik dan metode. Secara keseluruhan, penelitian ini tuh memberikan kontribusi dalam penerapan machine learning untuk merekomendasikan mata kuliah. Namun, perlu ada peningkatan pada variasi data dan perbandingan algoritma yang lebih luas. Nah, lalu ada kualitas analisis. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi yang berguna dalam penerapan machine learning untuk pemilihan mata kuliah, ada ruang untuk meningkatkan melalui penggunaan data yang lebih baik dan variasi algoritma yang lebih luas. Nah, lalu ada relevan dengan topik. Terletak pada penerapan machine learning untuk menyelesaikan masalah akademik yang nyata, yakni membantu mahasiswa memilih mata kuliah berdasarkan data akademik mereka. Konsep ini relevan dengan perkembangan teknologi di bidang pendidikan yang semakin banyak mengadopsi teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Lalu metode yang digunakan yaitu algoritma neural network berpotensi memperbaiki cara pendidikan, memberikan saran kepada mahasiswa sesuai dengan tren personalisasi dalam pendidikan tinggi. Selain itu, relevan penelitian ini juga terletak pada upaya meningkatkan akurasi sistem rekomendasi berbasis data yang semakin dibutuhkan di berbagai sektor termasuk akademik. Nah, kontribusinya itu pada pengembangan sistem rekomendasi berbasis machine learning untuk membantu mahasiswa memilih mata kuliah. Nah, hubungan antar artikel ini membahas tentang penerapan algoritma neural network untuk rekomendasi mata kuliah bagi mahasiswa teknik informatika. Data mahasiswa ini digunakan untuk melatih machine learning, menghasilkan akurasi pelatihan 83%, pengujian 79%, sehingga membantu pemilihan mata kuliah berbasis minat dan kompetensi. Nah, perbedaan dan persamaannya adalah itu membangun model neural network untuk merekomendasikan mata kuliah mahasiswa. Nah, ide dan gagasannya, pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel ini adalah mengusulkan penggunaan algoritma neural network dalam machine learning untuk merekomendasikan mata kuliah pilihan berdasarkan nilai prasyarat mahasiswa. Nah, kelemahan dari artikel ini adalah, menurut saya, penelitian ini populasinya kurang luas. Penelitian ini hanya mengambil data 70 mahasiswa, sedangkan dalam model machine learning tergolong kecil, sehingga hasilnya mungkin kurang cukup ya. Nah, lalu hal yang perlu diperbaiki. Nah, yang perlu diperbaiki adalah memperbaiki populasi datanya. Lebih baik datanya ratusan agar bisa memberikan prediksi yang lebih akurat. Nah, yang perlu dikembangkan adalah untuk pengembangan selanjutnya. Penelitian ini tidak hanya fokus menambahkan pilihan mata kuliah saja, namun bisa memberi rekomendasi terkait bagaimana belajar mahasiswa setiap individu. Nah, asalan pengembangan agar menambahkan pilihan mata kuliah yang lebih beragam atau di fakultas lainnya selain teknik informatika. Hasil pada penelitian ini, penerapan machine learning untuk menentukan mata kuliah pilihan bisa diterapkan di kehidupan nyata, yakni mahasiswa yang bingung menentukan mata kuliah apa yang cocok diambil semester sebelumnya. Nah, lalu dampak pada tekniknya adalah bisa membantu mahasiswa teknik informatika memilih mengenai minat apa yang lebih cocok pada mata kuliah teknik informatika, sehingga bisa memberi pengaruh yang positif. Lain itu juga diterapkan selain mahasiswa teknik informatika juga universitas lainnya. Nah, menggali konteks baru. Dari penggabungan 3 artikel tersebut, saya menggabungkan dan menemukan judul baru yang adalah pengembangan aplikasi mobile cerdas untuk rekomendasi mata kuliah pilihan menggunakan machine learning berbasis OCR backpropagation pada pengembangan Python. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal kolami famayaskurun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.